Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, dia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang-orang sejaman Yesus disamakan dengan anak-anak kecil karena mereka memprotes bahwa apa yang mereka inginkan tidak sesuai dengan reaksi orang. Mereka meniup seruling tapi reaksi orang tidak menari. Mereka menyanyikan kidung duka tapi reaksi orang tidak menangis. Mengapa reaksi orang berbeda dengan apa yang mereka harapkan? Karena mereka salah tempat. Dikatakan mereka ada di pasar. Bagaimana meniup seruling di pasar dan orang menari di sana? Menyanyikan kidung duka di pasar. Enggak mungkin orang nangis di sana. Di sana bukan tempatnya untuk menari atau menangis. Di sana orang melakukan transaksi jual beli. Nah, ini seruan mereka bahwa mereka sudah berbuat baik, tapi tidak seperti yang mereka harapkan. Dan itu menandakan bahwa di zaman Yesus itu situasinya tidak baik-baik saja. Hangat-hangat juga tidak, dingin-dingin juga tidak. Mungkin dikatakan datar saja. Anehnya bahwa setiap nabi yang datang ditolak atau cenderung ditolak. Itu hampir pasti situasinya tidak baik-baik saja. Mulai dikatakan apatis dan mengarah kepada sikap bermusuhan dengan siapa saja. Tidak hanya apatis tapi bermusuhan. Karena nabi-nabi saja ditolak. Yesus menyebut Yohanes Pembaptis yang membawa dengan sikapnya seperti itu. Punya mati raga yang kuat, tapi dia dikatakan itu orang kerasukan. Yesus datang dan terlibat bergaul dengan orang-orang sekitar. Makan, minum, mendekatkan diri dengan cara seperti dia mendekatkan ini. Tapi dia dicap sebagai pemabuk, peminum, pelahap, sahabatnya para pemungut cukai. Nah, salah satu hal berbahaya dalam hidup kita, terhadap hidup kita adalah bersikap apatis dalam beriman. Dalam bersikap apatis ini ada banyak alasannya. Dan pertanyaannya adalah artinya nada yang pas untuk itu. Bagaimana kita bersikap dalam beriman? Mau menjadi pelaku atau penonton dalam beriman? Kalau kita menjadi penonton, datang ke gereja, menikmati ritual-ritual gereja, acara-acara gereja. Kalau acaranya menarik, indah, bagus, ikut, tertarik dan ikut tepuk tangan. Tapi kalau acaranya tidak menarik, mulai
mengeritik, mencela, ya, menarik diri dan cari tempat lain karena katanya di sini nggak baik, maka cari gereja lain. Nah itu penonton, ya. Jadi kalau kita mau jadi penonton ya seperti itu, ya, cari untuk memuaskan diri kita sendiri, bahkan mengeluh. Menjadi Katolik itu mengeluarkan banyak biaya. Ya, sering seperti, oh jadi Katolik itu banyak biayanya. Nah itu orang yang jadi penonton. Beda dengan orang yang menjadi pelaku, ya. Ya. Pelaku artinya kita ikut terlibat menyusuri segala liku-liku kehidupan menggereja dan menikmati cara Allah membentuk kehidupan komunitas, jatuh bangunnya dari waktu ke waktu. Nah, itu yang boleh kita melihat dari ya apa yang dialami oleh nenek moyang kita, ayah ibu, kakek nenek kita dahulu. Mereka menikmati itu. Nah itu menikmati bagaimana Allah membentuk gereja. Dari gereja yang kecil, yang atapnya daun dan itu cara Allah membentuk gereja seperti itu. Ya. Jadi kemudian kita bisa mengubah gereja menjadi besar-besar dan seperti sekarang ini. Itu artinya kita adalah pelaku. Ya. Jadi pelaku artinya ikut membentuk, menikmati cara Allah membangun kehidupan kita dan membiarkan diri untuk menikmati naik turunnya dinamika kehidupan menggereja. Sehingga kita juga dapat memutuskan dengan tepat kapan kita akan menangis atau bersedih dan kapan kita bersukacita bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin.